Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Oke, kali ini kita membahas tentang teman-teman yang banyak yang tanya tentang seputar pakan ya. Jadi untuk di kandang kita memang pakan mengutamakan murah ya, karena kita juga breeding, tapi juga kita tidak apa ya, hanya murahnya saja, tapi juga lihat dari hasil dombanya seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat ini peranakan-peranakan dari kita. Yang ini yang kecil itu baru dapat ya, baru dapat. Yang ini dari kita sendiri peranakannya seperti ini. Jadi meskipun dengan pakan fermentasi janggal itu tetap bisa beranak ya. Banyak yang teman-teman takut karena pakan fermentasi takutnya keguguran atau mungkin gak bisa beranak ya, atau macer biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah di tempat kami aman ya, karena memang pengalaman dari dulu kita menggunakan pakan fermentasi. Dan untuk teman-teman yang mungkin beli di farm yang besar, itu harusnya minimal teman-teman harus mencontoh pakan ya. Jadi kalau di farm besar dengan pakan sesuai seperti apa, teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau dari pakan di sana pakannya harganya mahal dan bagus, terus teman-teman menggunakan rumput yang jelek ya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali peternak yang tumbang, pemula yang gagal, pemula yang mungkin kebingungan tentang pakan karena cuma hanya beli tapi tanpa sharing pakan. Makanya di kita untuk pemula, teman-teman juga bisa lihat ya, untuk pemula kita sarankan menggunakan pakan limbah di wilayah masing-masing, terus difermentasi seperti di kita. Jadi seperti ini. Apakah bisa beranak? Kita tanggung jawab ya. Kita bisa tanggung jawabkan kalau teman-teman beli, habis itu nanti praktek pakan fermentasi, karena juga kita menggunakan pakan fermentasi ini daripada menggunakan silase. Ada peternak yang kemarin menggunakan silase beli di kita, itu ternyata juga dombanya itu nggak sebagus pakan fermentasi. Kedua, ambing itu mau turun lama gitu loh, padahal beliau menggunakan silase dan konsentrat sama gitu. Nah, kalau di kita memang menggunakan bahan jelek ya, banyak teman-teman yang mungkin tidak menyarankan menggunakan jungle, tapi kan kita sebagai peternak harus melihat ya, melihat hitung-hitungan dalam breeding itu seperti apa. Jadi kalau semuanya hitung-hitungannya nggak masuk, harusnya kan kita bisa menghitung per hari berapa ya, per hari domba itu makannya berapa, selama proses buntingan berapa bulan, habis itu nanti beranak, terus anakannya bisa dijual itu di usia berapa. Nah, itu bisa nanti dikalkulasikan untuk pakannya selama proses itu. Jadi untuk teman-teman mungkin banyak yang sekarang, oh saya menggunakan konsentrat hanya cuma 0,5, cuma harga 1000 atau 2000 per ekor, tapi kan itu konsentrat saja. 0,5 itu kalau dikasihkan domba ini masih banyak yang teriak karena kurang. Nah, perlu adanya pakan serat tambahan atau seperti kita seperti ini yang buat domba itu kenyang, guys. Jadi kalau hanya acuannya di konsentrat 0,5, terus teman-teman, wah enak ya cuma 0,5, itu bukan pakan utama gitu, itu pakan tambahan konsentrat. Kalau kalau seperti kita ini pakan utama seperti ini, dan ini harganya 1.600 kita. Kalau teman-teman punya bahan yang lain bisa lebih murah lagi, kita hitungkan nanti. Kalau teman-teman beli di kita seperti itu, nggih. Jadi dombanya memang betul-betul kita minimkan pakan, habis itu hasilnya juga kita lihat. Ini seperti yang ini, yang bunting-bunting seperti ini juga teman-teman bisa lihat. Ini sudah buntingan ini sudah buntingan, dan hasilnya juga menurut saya sudah cukup lumayan bagus untuk breeding. Jadi seperti itu, ini sudah lumayan cukup untuk breeding. Untuk domba-domba yang baru masuk, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nanti hasilnya juga seperti ini. Nah, ini domba-domba yang baru masuk, yang baru kita cukur, okay? Kita kawinkan dengan sopas ini, jantan sopas. Ini yang baru masuk, ini baru kita potong bulu.
sudah mau makan fermentasi, ya. Kuru dan seperti balung sama kulit. Kalau ini pakan rumput awalnya. Kalau nanti sudah bunting biasanya seperti sampingnya, itu seperti itu. Kita jualnya memang buntingan yang siap. Kalau yang belum bunting memang jarang kita jual. Ataupun kalau teman-teman berminat di kawinan itu biasanya kita jual. Tapi kita sarankan ke yang buntingan, apalagi pemula, ya. Pemula itu menurut saya utama kalau ternak itu di yang buntingan, ya. Kalau yang siap kawin nanti kelamaan untuk teman-teman. Dan kalau di kita kan jantannya juga jelas seperti ini. Ini komposit kita kawinkan dengan ini. Nah, kemarin juga ada yang sudah dibeli yang kawinan, di sini sudah dikawin semua. Ini juga mulai sudah dikawin kemarin birahi. Kalau ini ada bulunya mungkin besar-besar ya. Nah, ini sekarang baru kemarin kita potong bulunya kayak balung karo kulit, teman-teman. Karena memang pakannya belum masuk nih. Ini baru domba baru. Terus bagaimana untuk kedepannya, Mas, untuk domba di tempat jenengan menggunakan pakan itu, hasilnya, terus domba yang paling lama menggunakan seperti apa ini, ya? Nah, yang paling lama ini domba nih, ini peranakan kita, teman-teman, ya. Ini peranakan kita dulu. Nah, ini peranakan kita yang bagus-bagus, yang menurut teman-teman yang datang ke sini bagus. Kenapa aku nggak dijual ini, Mas? Ini memang tidak dijual, untuk percontohan. Ini untuk percontohan, ya. Jadi kalau teman-teman breeding itu sebenarnya nggak harus pakan mahal, nggih. Pakan murah pun kalau teman-teman bisa mensiasati, insya Allah dombanya juga bagus. Dengan cara kalau pakai limbah, kita harus menggunakan menggunakan sistem fermentasi, nggih. Kalau sistem pakan silase itu rugi, teman-teman, karena sistemnya juga sama. Kalau pakan jagel ini lebih cepat kenyang daripada pakan hijauan seperti itu. Terus lebih murah, apalagi teman-teman jika punya 5 atau 6 atau 10 11 ekor itu masih ringan karena cuma kapasitas sedikit, nggih. Sebelum teman-teman merambah ke kapasitas banyak, harus kapasitas sedikit sudah teman-teman lakukan dan tidak mengalami kendala seperti bingung ngarit atau mungkin yang lain. Jadi ada anggapan peternak pemula itu jangan hitung-hitungan, salah menurut saya. Karena harus dihitung dari yang kecil dulu. Nanti kalau mau nambah besar, biar teman-teman nggak repot. Kalau masih sedikit nggak dihitung, nanti kalau nambah sudah kaget, teman-teman. Dari yang kecil itu dihitung, habis itu nanti seperti apa performa dombanya, nggih. Jadi ada hitungannya masing-masing. Per hari ini butuh berapa ribu. 1 kilo sama mana 1.600, paling tinggi 2.200, itu kali 30, kali selama bunting sampai dijual itu sekitar 10 bulan, itu kalikan, itu sudah berapa pakannya. Bayangkan kalau pakannya lebih dari itu, pasti tambah bengkak. Belum untung tapi sudah mengeluarkan biaya terlalu tinggi. Oke, mungkin cukup demikian, teman-teman. Nanti kita akan upload lagi dengan pembahasan dari pertanyaan teman-teman tentang seputar ternak. Terima kasih, teman-teman. Kurang lebih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.